Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia, secara khusus orang percaya, diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbaharui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut.
Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita akan memulai pujian dan penyembahan kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami, karena kami dapat melewati bulan Januari di tahun 2022. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hari-hari ke depan akan semakin indah bersama-Mu Tuhan. Kami tak takut dan gentar melewati rintangan, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Janji-Mu di tahun 2022 nyata dalam hidup kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar mata dan hati kami hanya tertuju padamu, biar pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Haleluya, amin. Selalu mengerti
Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami memuji-Mu lebih lagi, mengucap syukur dan bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita percaya Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan kita dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan Yesus. Mari kita memuji
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah isi hati-Mu ini menjadi rema dan pedoman dalam hidup kami, mengingatkan kami melewati setiap persoalan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, seperti pelangi sehabis hujan, janji-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan, di bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kasih-Mu nyata
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita semua untuk dapat beribadah, sekalipun beribadah secara online, saudara. Tapi berkat Tuhan Yesus pasti sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah pagi hari kita mau belajar, bekerjalah seperti untuk Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bekerja, kita beribadah, pelayanan, kita harus melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar kepada kami semua. Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Tumpahkan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami dapat lebih lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, segala yang menjadi kerinduan-Mu sampaikan kepada kami Tuhan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, semua berasal daripada Engkau. Tuhan, berkati kami semua, pakai juga hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba mempercaya semua ini datangnya daripada Engkau, dan hamba-Mu akan kembalikan segala pujian, pengagungan, penghormatan hanya milik-Mu saja Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati, dan mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Yaitu kita diberi semacam pedoman bagaimana sebaiknya bekerja, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bekerja yang seperti apa, saudara? Yaitu bekerja seperti untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi penulis surat Kolose adalah Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, saudara, meminta orang-orang percaya untuk menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam melakukan bekerja, beribadah, maupun dalam pelayanan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu perlu ada perubahan paradigma tentang bagaimana seharusnya bersikap dan melakukan pekerjaan, bekerja dan dengan segenap hati. Jadi pekerjaan yang kita lakukan harus dengan bekerja dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bekerja, ibadah, pelayanan. Kita tahu ada satu kata dari bahasa asli dari Ibrani, avoda. Jadi bekerja, ibadah, pelayanan mempunyai nilai yang sama, saudara. Oleh sebab itu, kalau pekerjaan sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berorientasi kepada uang atau harta, hanya sebatas itu yang saudara akan terima, saudara. Kalau saudara bekerja dengan segenap hati, ada upah yang saudara akan terima ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus kelak di surga nanti. Ada upah yang diberikan, tapi dengan catatan yang melakukan pekerjaan dengan segenap hati, dengan tulus hati, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita mau belajar ada 3 bagaimana pekerjaan itu yang harus kita lakukan dengan segenap hati. Yang pertama, bekerja dengan hati, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pekerjaan dengan hati berarti pekerjaan yang teratur, rapi, terpola dan tersusun dan terencana, karena ia melakukan pekerjaan dengan hati yang memancarkan kebahagiaan. Jadi orang yang bekerja dengan hati, sudah pasti pekerjaan yang dilakukannya pasti pekerjaan dengan teratur, pekerjaan yang dilakukannya dengan rapi, saudara, pekerjaan yang dilakukan dengan terpola, dan pekerjaan yang dilakukan dengan tersusun, saudara. Dan yang lebih penting lagi ialah dia melakukan pekerjaan dengan hati yang memancarkan kebahagiaan. Oleh sebab itu, seorang pekerja tidak bermalas-malasan, saudara. Bekerja dengan hati yang juga berarti bekerja dengan hati-hati. Orang yang bekerja dengan hati sudah pasti dalam hal bekerja, pasti bekerjanya dengan hati-hati, saudara, untuk
menghindarkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang fatal atau kesalahan-kesalahan yang dialaminya. Dengan itu dia bekerja dengan hati-hati, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi ingatlah, pekerjaan yang kita lakukan adalah anugerah Allah dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita semua. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang saudara lakukan itu merupakan juga suatu anugerah Allah yang diberikan. Yang pertama tadi, bekerja dengan hati. Yang kedua, bekerja seperti untuk Tuhan. Wow, ini luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita bekerja dengan seperti untuk Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, seperti untuk Tuhan berarti setiap orang Kristen dipanggil untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena bekerja seperti untuk Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Namun perlu diketahui, pemilik semua pekerjaan adalah Tuhan. Tuhanlah pemilik semua pekerjaan. Maka Tuhan mau kita melakukan pekerjaannya seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi Tuhan ingatkan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu seharusnya kita lakukan seperti untuk Tuhan, dan kepada Tuhan kita melakukannya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi bekerja untuk Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, bekerja dengan tulus. Saudara yang dikasih, bekerja seperti untuk Tuhan juga akan menolong setiap orang untuk memahami nilai dan sejumlah upah yang diterima kelak ketika kita bertemu dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi orang bekerja sudah pasti mendapatkan nilai dan sejumlah upah. Tetapi yang lebih terpenting lagi, bukan nilai dan sejumlah upah, melainkan apa kelak ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita mendapatkan upah. Ketika kita selama hidup kita di bumi, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah berikan, atau pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Dalam ayat yang ke-22 mengatakan, modal lain dari bekerja ada ketulusan hati dan upah yang disediakan Allah bagi mereka yang setia kepada pekerjaan yang sudah ditugaskan Allah. Saudara dikasih Tuhan Yesus, jadi oleh sebab itu bekerjalah seperti untuk Tuhan, dan dengan demikian kamu akan mendapatkan upah yang jauh lebih berharga daripada upah dan bentuk uang atau materi, saudara. Ketika saudara bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan, maka saudara akan mendapatkan upah yang jauh lebih berharga daripada upah dan bentuk uang atau materi. Melainkan saudara akan mendapatkan upah itu kelak ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, dan saudara akan mendapatkan upah. Karena apa? Karena saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan sungguh hati, dengan ketulusan hati saudara, sehingga saudara layak menerima upah yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bekerja adalah budaya dalam kerajaan Allah. Bapa surgawi kita adalah Allah yang suka bekerja, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama ada di dunia selalu bekerja, bahkan Tuhan Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya. Dan dengan itu, pekerjaan Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus telah mempermuliakan Bapa di surga. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya, saudara. Jadi mempermuliakan itu sama dengan menyatakan kemuliaan Bapa, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kata kemuliaan dalam Alkitab dipakai yaitu kata kabot bahasa Ibrani dalam perjanjian lama, dan kata doxa bahasa Yunani dalam perjanjian baru. Jadi dua kata tersebut mempunyai pengertian yang sama, bobot dan kualitas, saudara. Jadi kabot atau doxa mempunyai pengertian yang sama.
yaitu dengan arti bobot atau kualitas. Jadi lewat bekerja kita menyatakan kualitas yang Tuhan yang kita sembah, saudara ini. Jadi dengan bekerja, saya ulang kembali, kita menyatakan kualitas Tuhan yang kita sembah. Melalui pekerjaan kita, orang akan melihat kemuliaan dan kualitas Tuhan kita, saudara. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus. Jadi melalui pekerjaan orang akan melihat kualitas dan kemuliaan Tuhan yang kita sembah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita malas bekerja atau bekerja dengan sembarangan, saudara, dengan asal jadi atau asal-asalan, maka sesungguhnya kita sedang mempermalukan Tuhan. Jadi sebaliknya, ketika kita bekerja dengan baik dan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan kesungguhan hati, maka kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, betapa pentingnya ketika kita bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh atau dengan kesungguhan hati, maka kita sedang mempermuliakan nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi oleh sebab itu, kita mau belajar ada prinsip-prinsip tentang bekerja sebagai berikut. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, ada bekerja bukan akibat kutuk, tetapi sarana untuk memaksimalkan potensi ilahi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi bekerja merupakan sarana yang Tuhan sudah berikan. Untuk apa? Untuk memaksimalkan. Jadi melalui pekerjaan kita, Allah sudah memberikan sarana untuk memaksimalkan potensi-potensi yang Allah yang ada dalam hidup saudara-saudara. Jadi Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, saudara. Jadi jelas Tuhan sudah mempunyai satu rencana kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman yang sudah Tuhan berikan, yaitu Taman Eden kepada manusia yang diciptakannya itu. Jadi sejak pertama bumi diciptakan dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah memerintahkan Adam untuk memelihara, merawat dan mengelola taman itu, saudara. Itu Taman Eden. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan telah memerintahkan dengan jelas kepada Adam untuk memelihara, merawat, mengelola taman itu atau Taman Eden, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi dengan jelas buat kita bahwa bekerja adalah hakikat manusia sejak dari awal. Jadi sejak dari awal hakikatnya manusia itu sudah bekerja, saudara, mengelola, memelihara taman yang sudah Tuhan berikan. Dari sejak awal penciptaan, Tuhan mau manusia bekerja dan mengelola bumi ini, saudara yang dikasih. Mengapa Tuhan mau manusia bekerja? Karena Tuhan mau menciptakan manusia dengan potensi, dan Dia mau potensi yang diberikannya itu dimaksimalkan dengan cara bekerja untuk menghasilkan hasil dari pekerjaan yang baik dari bumi ini, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi jelas, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi manusia diciptakan Tuhan dengan potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana potensi-potensi Allah yang sudah diberikan kepada manusia untuk ditunjukkannya potensi-potensi Allah yang melalui bekerja, saudara. Dengan bekerja akan menghasilkan satu hasil yang baik sehingga dapat memuliakan Allah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ketika seluruh potensi yang dikembangkan, maka manusia akan menjadi maksimal. Kalau potensi-potensi yang Allah sudah berikan tidak dikembangkan, maka manusia ciptaan Allah itu tidak akan maksimal, saudara. Karena apa? Karena tidak menghasilkan apa-apa dan manusia tidak bekerja, saudara. Jadi bekerja bukanlah akibat manusia jatuh ke dalam dosa,
Jadi saudara juga jangan salah memiliki pengertian bahwa bekerja itu merupakan adalah kutuk, merupakan karena kejatuhan manusia saudara yang dikasih itu, melainkan untuk memaksimalkan seluruh potensi Allah yang sudah diberikan Allah dalam diri manusia saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan sangat membenci kemalasan. Orang yang malas sedang menghina dan tidak menghargai potensi-potensi Allah yang ada dalam dirinya, yang Tuhan sudah taruh di dalam diri manusia saudara. Jadi sejak manusia diciptakan, Tuhan atau Allah sudah menaruh potensi-potensi Allah dalam kehidupan manusia saudara yang dikasih Tuhan. Jadi yang kedua, bekerja adalah ibadah kepada Tuhan saudara. Jadi Kolose pasal yang ketiga ayat ke-23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi bekerja, beribadah, pelayanan itu mempunyai nilai yang sama kalau kita mengerti bahwa bekerjanya dengan segenap hati, beribadahnya karena mengasihi Tuhan, dia pelayanannya juga karena motivasinya, karena dia mau melayani, karena dia mengasihi Tuhan. Jelas, jadi mempunyai nilai yang sama. Tapi kalau dalam bekerja, beribadah, pelayanan mempunyai motivasi yang lain, itu tidak mungkin mempunyai nilai yang sama. Jadi dalam bahasa Ibraninya, bekerja, beribadah maupun pelayanan itu ada satu kata, yaitu avoda saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kalau begitu, ketika kita bekerja sedang melakukan sesuatu kepada Tuhan, itu berarti bekerja adalah ibadah kepada Tuhan saudara. Dengan jelas bahwa ketika kita bekerja itu sama juga nilainya dengan kita beribadah kepada Tuhan saudara yang dikasih. Karena konsep ibadah sesuatu yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan manusia atau diri kita sendiri, tetapi ibadah adalah sesuatu yang kita lakukan, kerjakan untuk menyenangkan Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi beribadah dengan segenap hati, beribadah dengan sungguh-sungguh atau bekerja dengan segenap hati, itu merupakan satu cara tindakan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi jika kita punya pemahaman bahwa bekerja adalah ibadah kepada Tuhan, maka pastilah kita akan senantiasa melakukan yang benar dan yang terbaik ketika kita beribadah. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi jelas saudara, pemahaman tentang ibadah maupun bekerja maupun pelayanan saudara. Jadi bekerja bukan semata-mata untuk mencari dan mengejar uang. Memang kita bekerja berhak mendapatkan upah, yaitu dengan uang atau bentuk materi saudara. Jadi bekerja adalah melainkan untuk memaksimalkan potensi Allah dan merupakan bentuk ibadah kita kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Kalau kita bekerjanya adalah seperti untuk Tuhan, sudah pasti bekerja kita itu sudah pasti dalam bentuk ibadah kita kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Poin yang ketiga adalah bekerja adalah sarana untuk memperoleh berkat Allah. Saudara yang dikasih, dengan bekerja merupakan sarana-sarana yang memang Allah sudah siapkan untuk kita menerima berkat Allah. Kita baca dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jelas ini adalah perkataan firman yang cukup keras saudara. Jadi jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan yang ke-11, kami katakan ini karena kami mau mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi dikatakan orang yang hidupnya tidak tertib, hidupnya tidak mau bekerja, malas saudara, hari-harinya dihabiskan dengan sia-sia, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
seperti gosip dan lain sebagainya. Tuhan pasti dan selalu senang untuk memberkati anak-anak. Ini adalah kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan untuk memberkati anak-anaknya, memberkati kita yang percaya kepada Dia. Itu adalah satu keinginan Tuhan, supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memberkati anak-anaknya? Bagaimana cara Tuhan memberkati saudara dan saya? Saudara ini dikasih Tuhan Yesus. Jadi salah satu sarana yang Tuhan berikan untuk kita dapat meraih berkat-berkat Tuhan adalah dengan cara bekerja, saudara. Jadi Tuhan tidak mau anak-anaknya, orang-orang percaya kepada dengan malas-malas sehingga dia tidak mendapatkan berkat, saudara. Pada waktu kita bekerja, kita memaksimalkan potensi ilahi dalam diri kita. Ketika kita bekerja, secara otomatis kita sedang memaksimalkan potensi Allah yang ada di dalam diri kita. Itu secara otomatis, saudara. Ketika kita bekerja dengan segenap hati, bukan kerja dengan asal-asalan, saudara. Kalau kerja dengan asal-asalan, sudah pasti kita sedang mempermalukan nama Tuhan, saudara. Tapi ketika kita bekerja dengan segenap hati, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi saat potensi diri kita dimaksimalkan, maka berkat dan upah akan mengikuti kita. Wow, bukan kita terima, melainkan berkat, upah akan mengikuti. Wow, mengejar saudara dan saya. Bukan saudara mencari, melainkan upah dan berkat mengejar hidup saudara, karena saudara bekerja dengan segenap hati, bekerja seperti untuk Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi memang kita perlu berdoa, tapi doa tanpa bekerja adalah sebuah bentuk manipulasi. Jadi ketika orang berdoa tapi tidak melakukan satu tindakan, tidak melakukan satu pekerjaan, itu merupakan bentuk manipulasi dan memanfaatkan Tuhan, karena dirinya malas, dirinya tidak mau mengeksplor potensi-potensi Allah yang ada di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi siang hari ini mengajarkan kita, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Saudara, ketika saudara bekerja seperti untuk Tuhan, itu merupakan satu ibadah, satu pelayanan. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan telah disampaikan. Untuk itu marilah kita bekerja senantiasa seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Kita bukan hanya memikirkan upah atau materi yang akan kita terima di dunia tadi, melainkan kita akan menerima upah ketika kita bertemu dengan Tuhan, bersama-sama di surga yang kekal. Maranatha, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah diajarkan kembali untuk bekerja seperti untuk Tuhan. Tuhan, kami tidak mau bekerja untuk manusia, tapi kami bekerja untuk Tuhan. Kami bekerja dengan segenap hati, kami bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga apapun yang kami lakukan, kami percaya kami sudah memuliakan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sudah mendengar. Sikapkan rahasia firman-Mu, tumpahkan kembali isi hati-Mu, sehingga apa yang kami terima hari ini sungguh berasal daripada Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H. Integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Dengan iman mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.